Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-latifatus thalithah, hikmah yang ketiga. Fi hadha tafsiri wa tawdih, iku ing dalam iki perincian wa tawdihi dan penjelasan. Disebut rinci istri-istrimu, anak-anakmu, dan kaum perempuan semuanya dari umat Islam. Li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Disebut semua. Raddun ada sanggahan. Sorihun yang jelas, nyata. Alalladzina yaz'umuna, sanggahan yang nyata kepada orang-orang yang menyangka annal hijabah, bahwasanya hijab innama furido, diwajibkan hanyalah ala azwajin nabi, kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasatan secara khusus. Yang ayat tempo hari orang-orang mukmin kalau mau nanya minta kepada para istri Nabi tidak boleh langsung adep-adepan, tapi terhalang oleh satir apa ya apa, itu hijab ya. Nah, beberapa orang menyangka laki-laki ketemu perempuan harus pakai hijab dihalangi, itu hanya berlaku untuk para istri Nabi. Ternyata di ayat ini istri-istrimu, anak-anakmu dan seluruh wanita mukmin. Fa inna qaulahu ta'ala, sungguh firman Allah Ta'ala, ya nisa wa nisa'il mu'minin, yadullu, hal ini menunjukkan dalalatan qati'atan, dengan petunjuk yang pasti, ala anna jami'a nisa'il mu'minin, bahwa semua wanita mukmin mukallafatun, semuanya dibebani hukum, bil hijabi, wajib hijab. Enggak boleh ketemu laki-laki langsung tanpa hajat penting. Wa annahunna, dan bahwasanya kaum perempuan mukmin semuanya dakhilatun, masuk fi hadzal khitabil am, masuk dalam perintah yang bersifat umum ini, asyamil, yang menyeluruh. Fakaifa, maka bagaimana mungkin yazumuna, mereka menyangka annal hijab, bahwasanya hijab lam yufrad, tidaklah diwajibkan alal mar'atil muslimah, kepada wanita muslim. Dikiranya hanya wajib ketika ingin menemui istrinya Kanjeng Nabi. Saya mengatakan begini, maaf si pengarang ini agak mencampur adukkan. Ayat yang sekarang kita pelajari ini tentang jilbab. Yang kemarin itu hijab. Nah, kemarin itu kalau kamu minta kepada para istri Nabi, mintalah min waroi hijab. Minta tapi dihalangi satir begini. Itu hijab yang di ayat kemarin. Nah, yang di sini ini tentang jilbab, bahwasanya baju dok sudah nutup aurat, itu masih kurang kalau masih terlalu ketat ya. Tambahilah dengan baju yang longgar, yang enggak menirukan lekuk tubuh, dan itu namanya jilbab atau jubah atau abaya. Yang semua diperintahkan, istri Nabi, anaknya Nabi, orang mukmin perempuan semua, itu yang jubah ini. Semuanya mau istri Nabi mau bukan enggak boleh pakai baju di depan laki-laki umum yang ketat, lekuk tubuhnya kelihatan. Paham ya?
Ini yang semua berlaku itu yang jilbab. Sedangkan minta perempuan harus dihalangi begini, itu hijab. Nah yang hijab itu memang kemarin itu yang disebut hanya kepada para istri Nabi. Paham nggih? Nah ini kayak kabur ayat kemarin tentang hijab untuk istri Nabi. Ketika di sini bukan hijab ini tapi jilbab yang berlaku untuk semua. Lalu dia katakan ini itu loh, berlaku semua itu loh. Berlaku semua ini jilbab, tapi dia pakai memberlakukan hijab. Paham ya? Nah beberapa teman ketika ada tamu laki-laki terlalu kaku bunyinya atau ningnya menemui tamu laki-laki itu. Nah tamu laki-laki itu macam-macam, kadang ngantar surat penting. Si pihak perempuan enggak mau menemui langsung, hanya di balik pintu. Enggak ngerti itu siapa, keperluannya apa. Sebetulnya yang kayak begini, asal jangan ditemui di tempat yang tersembunyi. Jangan kholwat, jangan terkesan tamu karo tuan rumah berduaan. Ngomong-ngomong pinarak tenggeru kamar, lawangnya dikunci. Itu jadi perkara ya. Kecuali tamu si SD, rapopo, si cilik durung balik. Bareng dikekne aturan tamu SD durung balik, kembil langsung tuku seragam merah, putih, topi merah, seragaman SD bertamu. Ya, jadi perkara. Ngerti ya? Jadi bedakan antara perintah minta di balik hijab, itu memang yang disebut para istri Nabi, sedangkan yang di sini baju perempuan yang ketat meskipun nutup aurat belum cukup, harus ditambahi yang longgar ya, yang enggak meniru lekuk tubuh. Paham? Al-latifatur rabi'ah, hikmah yang keempat, amrul harair, diperintahnya perempuan-perempuan merdeka bitasaturi supaya menutup aurat. Tujuannya liyumayyazna, supaya mereka mudah dibedakan anil ima dari perempuan budak. Qad yufhamu, terkadang dipahami minhu dari perintah, tujuannya ben beda karo budak. Anna syari'a ahmala amrul ima, bahwa seakan-akan syariat mengabaikan masalah budak. Walam yubali, dan seakan syariat tidak peduli bima dengan apapun yanalu yang menimpa, mengenai menyenggol, melukai hunna budak-budak itu, minal idza, dari berbagai macam hal yang menyakitkan. Koyok-koyok lek wong wedok merdeka dijogo tenan, ben enggak dibuli, ben enggak diilok-ilokne, ben enggak diusili. Koyok-koyok lek budak berarti oleh dibuli, oleh disakiti, oleh ya ta? Koyok-koyok diabaikan. Apa iya Islam membiarkan perempuan budak disakiti? Ini hanya cerita ketika itu. Umumnya laki-laki nakal itu beraninya mereka itu mengusili budak-budak. Bukan kok Islam itu membiarkan mereka diusili budak-budak. Umumnya ketika itu, potret sosial ketika itu, laki-laki nakal itu wani nggoda kepada yang budak. Kalau kepada perempuan merdeka, mereka enggak wani, kamplengi kalau bojone ya. Nah, bukan kok Islam mengabaikan nasibnya budak, bukan. Nanti kalau kajian itu berhasil menyimpulkan fulan-fulan bukan keturunan Nabi, jangan-jangan lantas mereka dihina-hina, dilecehkan. Yang enggak lah. Meskipun dari kajian ke umat-umat yang lain-lain, terbukti orang-orang itu ternyata bukan keturunan Nabi,
Ya sebagai muslim tetap dihormati, sebagai manusia tetap dihormati. Tapi nanti para aparat hatinya itu tegel, memperlakukan siapapun sama di depan hukum. Kalau kemarin barangkali mau menghukum mereka agak repot. Biar tak hukum ke anak putune Kanjeng Nabi, enggak dihukum itu melakukan kesalahan, dihukum. Nah, nanti dampaknya itu kalau mereka ya tetap dihormati wong podo Islami. Tetap dimuliakan wong yo menungso. Tapi kesamaan di depan hukum itu lebih nyata. Lebih mudah neng ati juga lebih enteng. Daripada tetap dianggap fulan-fulan itu seakan-akan keturunan Nabi. Sekali lagi, bukan tidak dihormati, ya tetap dihormati. Paham ya? Kalau mereka jadi mertua sampean, ya tetap harus dihormati wong mertua. Kalau mereka yang dulu dianggap keturunan Nabi ternyata bukan, mereka ternyata alim ulama, ya tetap dihormati sebagai ulama. Ya, bukan diabaikan. Kalau mereka ternyata gelem ngajar ngelanggar-langgar, ngajar dinia, dan mereka jadi gurumu, jadi guru anak-anakmu, ya tetap harus dihormati. Paham? Kalau mereka kebetulan jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, jadi bupati, ya kita hormati sebagai umarok kita, pemimpin duniawi, ya tetap mas. Mayuti'il amiro faqad ata'ani. Mentaati amir umarok berarti mentaati kanjeng Nabi. Bukan diabaikan. Ojo terlalu didramatisir, di gede-gede nih kayak model hiperbola. Santai aja mas, biasa. Ya, saya mengibaratkannya, misalnya saya mondok di Ploso di Lirboyo. Diajar Ustadz Ali, mengajar Fathul Mu'in enak. Dan selama ini menurut kabar yang umum, katanya itu buyutnya Mbah Manap pendiri Lirboyo. Nah belakangan baru saya tahu, oh itu ternyata anak angkat, bukan buyutnya langsung secara darah atau nasab. Setelah saya tahu dia ternyata bukan buyutnya Mbah Manap Lirboyo, lawang pernah ngajar saya Fathul Mu'in, bukan tidak saya hormati, ya tetap saya hormati, wong guru ya mas, mosok nggak dihormati, ya ngerti ya? Ojo diarani dikaji maring ini berarti menentang, berarti memusuhi, berarti menghina, lah jere sopo. Dan kalau ternyata terbukti keturunan Nabi, ya takzim umat kepada beliau semakin mantap tanpa keraguan gitu loh. Podo untungnya dari kajian itu. Ojo kesusu digegeri ya. Sini loh. Ayo. Pakai mic ini loh. Halo. Wal jawab. Oh. Walam yubali, seakan Islam tidak peduli bima dengan apapun ya nalu yang menimpa, mengenai, melukai, menyenggol hunna para budak-budak perempuan itu minal idza, dari berbagai macam hal yang menyakitkan, wa ta'arrudil fusaq, dan menyasarnya orang laki-laki fasik lahunna kepada para budak-budak itu. Fakaifa, lantas bagaimana mungkin yattafiqu hadza, hal ini cocok sesuai ma'ahir sil Islam, dengan keinginan keras agama Islam, dengan semangat Islam, ala taharatil mujtama, untuk membersihkan masyarakat. Kalau kayak Islam abai terhadap nasib para budak perempuan, membiarkan mereka diganggu oleh laki-laki nakal, apa itu sesuai dengan visi misi Islam
yang katanya menginginkan terbentuknya masyarakat yang bersih, clear dan clean. Apa sejalan? Wal jawabnya annal ima bitabi'ati amalihinna yaktsuru khurujuhunna wa taradduduhunna fil aswaq. Bahwa para budak perempuan itu bitabi'ati amalihinna, sesuai dengan konsekuensi pekerjaan mereka, mereka ke pasar, mereka ngangkuti barang, mereka jadi kuli, gitu budak perempuan itu. Nah, sesuai dengan tabiat pekerjaan mereka, yaksuru sering khurujuna mereka keluar rumah, watarot duduhunna dan mereka mundar-mandir fil aswaki di pasar-pasar, li qadai al-hajat untuk memenuhi berbagai kebutuhan, wa khidmati sadatihinna dan memberikan pelayanan servis kepada majikan-majikan mereka. Nek dikongkon cobaan gawe rukuh, lah piye Mas ngangkuti kubis rong gelang sih gawe rukuh ya repot dah. Halo. Repot. Faida kullifnya, jika budak-budak perempuan itu diperintah, dibebani bilubsil jilbab, memakai jubah, ini kembali ke jubah ya, bukan hijabnya. Bilubsil jilbab, memakai jubah, as-sabigh yang panjang sampai ngelembreh, kullama kharajna, setiap kali mereka keluar rumah, kana fi dzalika, justru terjadi dalam hal itu harajun, sesuatu yang memberatkan, wa masyaqqatun dan menyulitkan, alaihinna atas budak-budak perempuan itu. Kalau setiap keluar rumah wajib pakai jubah, rasido nguli. Kadang mereka juga ngernet, nyupir gitu, pekerjaan budak-budak perempuan. Nah, kernetnya enggak rukuh, jubah kayak rukuh lapiye Mas. Tapi kalau melihat Saudi sekarang, enggak kaku-kaku amat. Sejak sebelum MBS sekalipun. Jadi mereka berpakaian ya sesuai dengan situasi dan pekerjaannya. Asal wajar. Polisi perempuan Saudi pun enggak pakai jubah. Tentara perempuan Saudi yang enggak pakai jubah. Tentara perempuan yang jaga jamaah haji perempuan. Ya umumnya tentara. Bukan berarti kumbur-kumbur pakai jubah itu. Enggak semuanya dipaksakan kayak begini. Dan tempo hari ada astronot siapa itu. Ya pakai seragam, astronot juga, enggak pakai jubah ya. Pada akhirnya itu toleransi itu pasti ada. Ngono yo ngono nanging yo ojo ngono, ojo nemen, ojo aji mumpung, ojo memanfaatkan situasi. Mumpung oleh dilos nih pisan ojo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa kadzalikal harair, dan tidak demikian halnya perempuan-perempuan merdeka, li'annahunna ma'muratun bil istiqrar fil buyut, karena perempuan-perempuan merdeka itu diperintah supaya tetap ada di rumah. Ini pula kemarin yang jadi pertanyaan jamaah Malaysia. Apa boleh perempuan kerja? Kan mereka ada diperintah ada di rumah. Saya enggak patek jawab dengan dalil. Kalau enggak boleh kerja terus gimana ekonominya? Tapi kan punya suami yang nanggung mereka. Kalau suaminya mati, kalau kena PHK, kalau sakit berbulan-bulan enggak kerja, apa ya tetap enggak kerja? Kan ada orang tuanya wis mati bisa. Kan ada sanak familinya, kakaknya, adik laki-laki. Mereka juga repot dengan keluarganya
Masing. Terus gimana? Kalau nggak boleh kerja. Berarti dia membolehkan kerja. Kalau kami itu ya realistis saja, Mas. Kalau situasinya memaksa kerja, ya kerja daripada ngemis. Apalagi daripada mati. Ya mending kerja. Tapi kalau perempuan kerja, suami kerja, gimana nasib anaknya? Mas, enggak selamanya ibu itu merawat anak. Saat anak masih kecil-kecil, full wajib dirawat ibunya. Emang ibu enggak kerja. Tapi nanti mulai 6 tahun, 7 tahun anak kan sekolah SD. Mas. Mulai jam 7 sampai jam 12 nganggur di rumah, enggak ada anak di rumah. Apa enggak boleh memanfaatkan waktu 6 jam itu untuk kerja, jahit atau apa? Dan itu enggak mengganggu merawat, mendidik anak karena di waktu kosong. Apalagi nanti taman SD anak 4 mondok semua. Di rumah nganggur-nggur. Apa kalau saya membolehkan perempuan itu kerja lantas mengganggu terhadap tugas merawat dan mengawasi anak? Ya enggak lah Mas. Iya ya. Iya. Nah, kalau kami di Indonesia, kiai-kiai itu terbiasa memberi hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi, enggak saklek. Ayat yang ini wajib gini, hadis ini wajib gini. Ya tetap saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sholat yang paling baik itu tidak harus di awal waktu semua. Zaman memaksakan sholat di awal waktu. Anak-anak masih di kelas semua. Sing jamak mekur zaman karo arek loro. Tapi kalau mau nunggu 1 jam lagi, anak-anak sudah keluar dari kelas, bisa diikuti 200 orang lebih. Ya jamaah agak diundur, akhirnya bisa dengan orang banyak. Itu lebih afdol daripada Anda paksakan di awal waktu tapi mung wong siji loro. Kecuali lek zaman gelem salat maneh. Wis mari jamaah karo wong loro cek oleh ganjaran awal waktu. Mana ono jamaah umum melok maneh. Nah, tapi yo sapa gelem ngono terus-terusan, Mas. Lebih afdolkah sholat di awal waktu? Tetap melihat situasi dan kondisi. Wajibkah sholat tepat waktu? Secara umum wajib. Tapi melihat situasi kondisi. Kati komat, anakmu kecemplung sumur. Aja mau lanjut sholatnya ngawur. Memang wajib segera ambil tangga menyelamatkan anak. Dan kalau harus dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Sampai dipastikan anakmu tertolong nyawanya. Oke, aman gimana dok? Aman. Ya oke, saya tak sholat. Ternyata waktunya sudah habis. Kalaupun sampai waktunya habis itu dosa. Kau biarkan anakmu mati itu lebih dosa. Paham ya? Menghukumi sesuatu itu ya sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedekah itu baik, yes sedekah baik. Lebih zaman banyak sedekah anak bojomu keluwen. Niku piye? Nafkah yang wajib kepada keluarga belum kamu lakukan, wis kesusu dadi wong loman bagi-bagi sembako. Anake sing mondok 10 bulan durung bayar SPP. Wah, ngetop loman nih sergap sedekah. Ya jadi enggak baik, Mas. Mendahulukan yang sunnah, mengabaikan yang lebih wajib. Ngerti ya? Siapa yang enggak ngerti birrul walidain itu wajib dan baik? Semua ngerti. Tapi saking nemen mulai birrul walidain, gaji seberapa pun mau wahne makmu kabeh. Anak bojomu keluwen ngemis ning dalan. Bojomu njaluk pegat mana? Iya, tetap tawassut, jalan tengah. Perhatian dibagi, dana dibagi, akeh ya padha kebahagiaane titik eding. Oleh titik memang kemampuannya begitu. Itu ciri khas Kiai Indonesia. Menghukumi sesuatu mesti menimbang situasi. Perintah syariat itu langit, lalu diterapkan, dilaksanakan oleh manusia yang ada di bumi.
Kayak apapun perintah dari langit itu, penerapannya, aplikasinya kayak apa, dia tetap melihat menimbang kemampuan manusia yang ada di bumi. NU tidak akan pernah mengabaikan pertimbangan manusia yang ada di bumi itu. Makanya lambangnya pun pakai bumi, NU itu. Ya, tapi enggak pernah mengabaikan cahaya dari langit. Yang cahaya itu disimbolkan dengan bintang itu. Bagaimana diterapkan di bumi, tapi tetap gandolan merujuk mengikuti petunjuk dari bintang itu. Ada kelompok lain yang pakai matahari. Padang panas gelem gak gelem yo kudu iki. Nah sakno mas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rumusnya sehebat seberat apapun perintah langit, tetap dalam penerapannya tidak akan memaksa manusia di atas kemampuannya. Ya. Wong Australia dengan muslim sekitar 4%. Wis iso gawe masjid, arang-arang ono TPQ, arang-arang ono pengajian, wis apik. Aja mok kritik opo Australia. Enggak podo karo ngene aku, Mas. Mosok sak provinsi masjid telu, Mas. Lek nggon aku, Mas, sak desa ini masjid 10, Mas. Musolanya ada 100, Mas. Setiap rumah ada musola, Mas. Lah wong Australia ngono wis top dadak mok padakne karo ngonamu, kemampuannya beda. Dah wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salah wa atinaz zakah. Wa qarna tetaplah kalian fi buyutikunna di rumah-rumahmu. Wa adamil khuruj dan perempuan merdeka diperintah tidak usah keluar rumah illa indal hajah kecuali pada saat sangat memerlukan. Falam yakun alaihinna minal haraj sehingga tidak ada atas perempuan merdeka itu tidak ada minal haraj sesuatu yang memberatkan wal masyaqqah menyulitkan fit tasattur dalam hal menutup aurat ma'alal ima seperti yang diwajibkan atas budak-budak. Kalau perempuan merdeka harus pakai jubah enggak keberatan, wong enggak jadi kuli. Nenek budak perempuan jadi kuli kon gawe jubah ya repot. Kayak sing diangkut tong momot oli. Jubahe putih ya. Sekali ngangkut ya nyenyek ya. Waqad waradat benar-benar telah sampai al ayatu sabiqah. Ayat yang telah lewat dilarang menyakiti orang mukmin, laki maupun perempuan, merdeka maupun budak, semuanya dilarang untuk disakiti. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Mereka-mereka yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka mereka telah menanggung kedustaan, fitnah, dan dosa besar. Wahia, ayat ini tatawa'adu memberi ancaman al-mu'dzin, mereka-mereka yang suka menyakiti orang lain, merdeka atau budak, diancam bil adzabil alim, dengan siksaan yang pedih. Wa hadza yashmalu, larangan menyakiti orang itu mencakup al-harair wanita merdeka, wal ima dan wanita budak. Sekali lagi, salah kalau ada yang menganggap Islam abai terhadap budak. Ya. Tapi soal pakaian diberi kelonggaran karena tuntutan
kerajaan. Al-latifatul khamisah, hikmah yang kelima. Qauluhu ta'ala, dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Iki apa? Dices. Nang arep dalem apa nang? Apa nang kene? Berpakaian lebih tertutup auratnya, lebih sopan, lebih elegan. Itu lebih mudah mereka dikenali. Wanita merdeka. Sehingga mereka tidak diusili, tidak disakiti, tidak diganggu, enggak dibuli. Fihi dzikrun lil illah awil hikmah allati furidha min ajlihal hijab. Dalam ayat ini menyebut sebab, alasan, atau hikmah yang mana karena hikmah itulah furidha diwajibkan al-hijab. Ini menggok didik. Ya. Harusnya jilbab, bukan konteks hijab, beda dikit ya. Wal ahkamu syar'iyyah kulluha masru'atun li hikmah. Hukum-hukum syar'i semuanya disyariatkan untuk suatu hikmah. Enggak ada hukum tanpa hikmah. Enggak ada hukum tanpa faedah. Enggak ada hukum sia-sia. Allah Ta'ala nyosor. Nah, apa tujuannya nyosor? Pokoknya nyosor. Orang ono mas perintah syariat. Mesti ono faedah. Ada tujuan tentang kebaikan dan macam-macam. Ada makna di situ. Enggak mungkin abas. Enggak mungkin ada perintah syariat main-main tanpa faedah, tanpa makna, tanpa tujuan. Enggak mungkin. Wa jumhurul mufassirin ala annal murada min qawlihi ayyu'rafna, mayoritas ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud mereka mudah dikenali ay yu'rafna annahunna harair, mudah dikenali bahwa mereka itu perempuan merdeka, wa yumayyazna anil ima, dan bisa mudah dibedakan dari budak. Ini jumhur. Wa qad ikhtara Abu Hayyan wajhan akhar ghairal wajhi alladhi salakahul jumhuru. Abu Hayyan memilih pandangan lain selain pandangan yang dilewati, ditempuh oleh mayoritas ulama itu. Fa ja'alal amra bil hijab muwajjahan ila jami'in nisa. Abu Hayyan menjadikan perintah hijab, ini sekali lagi jilbab harusnya konteks ini ya. Jadi kalau ini perintah hijab, sebetulnya jilbab, kecuali kalau jilbab dimaknai sama dengan hijab. Abu Hayyan menjadikan perintah hijab ini ditujukan kepada semua perempuan. Sawa'un minhunnal harairu wal ima. Baik mereka itu yang merdeka maupun yang budak. Wa fassara qaulahu, Abu Hayyan menafsiri perintah Allah ayyu'rafna ay ayyu'rafna bil iffah wat tasattur was siyana. Perempuan merdeka pakai jilbab supaya mereka mudah dikenali bahwa mereka iffah, senantiasa menjaga kehormatan, wat tasattur, dan dikenali mereka nutup aurat, wasiyanah, menjaga diri. Falayat ma'a, sehingga tidak kepingin usil, fihinna, pada perempuan yang menjaga kehormatan itu, ahlusu, laki-laki yang punya sifat jahat, wal fasad, punya sifat rusak. Wa ilaika nassu kalamihi, saya tunjukkan, saya paparkan padamu nassu kalamihi, teks kalimatnya Abu Hayyan. Kama fil bahril muhit, sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Qala
Wadh-dhahir anna qawlahu wa nisa'il mu'minin, makna yang zahir dari firman Allah wa nisa'il mu'minin yasmalu al-harair wal ima, mencakup perempuan merdeka dan perempuan budak. Wal fitnatu bil ima aktsar, perempuan budak malah oleh auratnya dibuka. Bagaimana perempuan budak itu sering ke rumah, sering keluar rumah, sering ke pasar, lah kok malah dibolehkan auratnya dibuka? Fitnahnya lebih besar. Wal fitnatu bil ima, fitnah tergodanya laki-laki dengan perempuan budak aksar lebih banyak, likasrati tasarrufihinna, karena saking banyaknya pekerjaan mereka. Bikhilafil harair, beda dengan perempuan-perempuan merdeka. Fayahtaju ikhrajuhunna min umumin nisa ila dalilin wadih, sehingga mengecualikan kaum budak, dikecualikan dari umumnya perempuan. Hal ini membutuhkan dalil yang jelas. Kalau enggak ada dalil, perempuan budak pun enggak usah dikecualikan. Kalau perempuan merdeka wajib tutup, perempuan budak pun juga wajib tutup. Hanya mungkin customnya menyesuaikan pekerjaan, bukan enggak menutup aurat. Wa qawluhu adna ayyurafna, firman Allah lebih mudah dikenali. Ay maksudnya yu'rafna litasatturihinna bil iffah. Karena mereka menutup aurat, mereka mudah dikenali bahwa mereka itu iffah, wanita yang selalu menjaga kehormatan. Fala yuta'arradu lahunna, sehingga mereka tidak dijadikan sasaran. Laki-laki jahat enggak nyasar mereka. Wala yalqaina, dan perempuan merdeka tidak menemui bima yakrahuhunna, sesuatu yang tidak disukai mereka. Di annal mar'ata idza kanat fi ghayati tasattur wal indimam, karena perempuan itu kalau benar-benar menutup aurat dan ngumpul, enggak menyendiri, enggak menyepi, lam yuqdim alaiha, laki-laki enggak berani kepadanya. Fi'il mandinya aqdama, mudhara'na yuqdimu, masdarnya iqdam. Itu wani nekat tok wis. Bonek wis enggak duwe duwe budal ning stadion Mas. Itu aqdama yuqdimu iqdam, wani wis. Salam satu nyali, wani mati. Nek Malang salam satu jiwa. Nek kono salam satu nyali, wani mati. Bikhilafil mutabarrijah, beda dengan perempuan yang buka-bukaan. Fa innaha matmu'un fiha, sungguh wanita yang buka-bukaan itu dikepingini. Laki-laki yang nakal malah kepingin. Bagaimana enggak kepingin, dia juga mancing-mancing. Ya, bagaimana enggak ada reaksi, wong dia memberi aksi. Ada aksi mesti terjadi reaksi. Lek ono reaksi sing salah yang memberi aksi, apa yang mereaksi? Lek nek respon sing salah yang memberi stimulus, apa responnya yang salah? Hah? Lek ono lele kecantol cadute pancing, sing salah lelene apa sing mancing? Wahwa, pendapat ini adalah ra'yun, suatu pendapat. Tabtu yang tampak jelas alaihi, pada pendapat ini, makhayirul jaudah, imajinasi bagusnya pemikiran. Maksudnya tak angen-angen, tak bayang-bayang, apik juga pendapat ini. Watiqah, dan kejelian, kecermatan, ketelitian fil istinbat, dalam menggali hukum. Wa ma ikhtarahu Abu Hayyan huwaladzi nakhtaruhu. Apa yang dipilih oleh Abu Hayyan ini pula yang kami pilih. Li'annahu yuhaqqiq
gharadul Islam. Karena pendapat inilah yang bisa mewujudkan, merealisasikan tujuan Islam, misi Islam, fit tasattur wasyana, dalam hal menutup aurat dan menjaga diri. Wallahu a'lam bissawab. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-Fatihah.